Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita ketemu di Kita Podcast untuk hari ini dan kita akan ngobrol-ngobrol santai sih. Ngobrol santai tapi serius. Campur-campur curhat-curhat dikit. Ya. Kenapa, Mas? Iya silakan. Oke, hari ini kita ngobrol sama Iqbal, salah satu jurnalis di Kalimantan Timur. Dia sepak terjangnya sudah lumayan. Iya. Lumayan ya bahasanya ya. Dan hari ini itu kita mau ngomongin tentang yang lagi ramai, lagi memprihatinkan sekali, ada pandemi COVID-19 dan posisi jurnalis menjadi dilematis karena banyak yang bilang bahwa apa tuh tadi? Apa? Jurnalis itu membuat resah. Wah, bikin panik. Bener nggak sih sebenarnya? Menurut lu gimana? Nah, menurut gue, jadi gini. Makan tempe gue ya gimana? Jadi gini. Kita harus pahami dulu sama-sama bahwa corona itu memang harus menakutkan. Kenapa? Menurut Iqbal tuh corona itu harus menakutkan. Pertama, dia punya penyebaran yang cukup tinggi ya, sangat cepat. Dia masuk di genusnya dia masuk di kategori 2. Kalau flu itu cuma 1, demam dan lain-lain. Nah dia tuh setingkat lebih tinggi ketimbang virus-virus yang menyerang paru-paru ya, pernapasan. Nah kemudian corona COVID-19 ini juga tidak memilih siapa yang bakal dihinggapi. Jadi dia kelompok manapun, apakah dia dari grup serata yang paling bawah sampai serata yang paling tinggi, betul, itu berpotensi untuk tertular. Nah, caranya supaya ini dapat dicegah penyebarannya, ya harus dibuat takut. Oke. Karena kalau orang takut dia akan hati-hati. Karena kalau orang takut dia akan waspada. Karena kalau orang takut dia akan menjaga dirinya supaya tidak terpapar virus itu. Oke. Gitu. Sepakat kalau itu. Jadi Nah, lebih disiplin aja iya. ya, menjaga. Kalau corona kan harus bersih, terus juga kita harus menjaga jarak, terus juga tidak bersentuhan. Iya. Kan? Jadi itu mungkin yang ketakutan yang harus diciptakan. Walaupun kadang-kadang dilematisnya adalah publik tidak menangkap itu dengan utuh. Gitu. Nah, jadi media cuma bikin benar. ribet aja, bikin pusing, bikin nggak bisa tidur. Wartawan itu cari aja gitu yang bikin sensasional. Betul. Yang buat resah. Nah, ketakutan itu juga tidak harus dijaki ya, harus disikapi dengan bijak. Kalau kita melihat orang takut, biasanya ya orang takut itu akan membuat dirinya goblok gitu, bodoh gitu kan. Kenapa sih harus ada corona gitu? Kenapa sih sekarang ini? Itu orang yang terjangkit harus digigit segala macam. Nah, disinilah peran kita harusnya ya. Disinilah peran kita untuk mengedukasi. Nah, misalnya gini, kalau orang takut dan dituntut bijak, itu kan satu hal yang sedikit muskil ya, agak susah tuh. Kita takut terus disuruh bijak. Bijaknya seperti apa sih ya? Kalau kemarin Mbak Tika sempat baca tulisan saya ya, iya benar-benar. Bahwa yang lagi viral itu ya. OTG, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, ya kan, bahkan pasien yang setelah sembuh itu perlu dukungan moral, ya kan. Kita harusnya memberi support. Nah, caranya yang salah selama ini karena seperti ini. Dia berstatus ODP, orang dalam pengawasan atau orang tanpa gejala. Nah, dia disuruh isolasi mandiri di rumah. Persoalan berikutnya adalah karena masyarakat kita banyak sekali sudah jadi gini, masyarakat kebanyakan ya, masyarakat
kita sekarang ini udah lebih paham tuh ketimbang yang ahlinya. Betul. Ketimbang para medis, virologi, ketimbang orang-orang yang expert di bidangnya, pakarnya. Jadi dia bahkan bisa menentukan Pak bahwa orang ini kalau tinggal di sini tetangganya itu 40 rumah bakal terjangkit. Nah padahal virus itu kan ada metode penularannya ya, dari cairan, droplet dan lain-lain. Nah yang disalahpahami orang, coba lihat sampai di beberapa daerah yang mayat sudah mati, udah dikrep disiapin tuh, ya, udah di pemulasaran, udah pakai peti, bungkus plastik, ditolak sama warga karena warga berpikir itu akan menulari wilayahnya. Nanti dimakamkan terus meresap di tanahnya. Padahal dia tahu sendiri yang namanya virus ini hanya menular lewat cairan, ya kan cairan. Makanya ada physical distancing. Betul sekali. Nah Mbak Tika ketawa-ketawa aja. Kenapa tuh? Maksudnya jangan dia tahan-tahan. Mungkin begitu ya? Iya, begitu Pak ya. Kalau bijaknya kalau jadi, bijaknya kita yang jelas kita harus beri dukungan moral lah, berikan dia. Kalau boleh sharing nih, yang ada sekarang gitu, karena kita tahu banget begitu kita memberitakan tentang sekian nih updating yang terpapar gitu, sekian ribu orang yang terpapar, ada aja gitu netizen yang bilang, aduh beritakan yang lain dong, jangan ngomongin angka, bosen gitu, lebih baik kita duit gitu ya. Kita bahas yang berapa yang sembuh. Itu gimana tuh kalau sebagai seorang jurnalis gitu? Ya, kalau saya secara pribadi ya, prinsipnya gini, kita hanya mengangkat fakta yang ada, ya kan? Nah kalau memang hari itu kebetulan lagi ada penambahan pasien yang positif, ya masa kita mau beritain yang sembuh, ya kan? Nah ketika misalnya ada yang sembuh, tuh kita beritain juga. Betul. Nah sekali. sebenarnya kenapa sih teman-teman jurnalis, kalau saya secara personal menilainya gini, kita tidak ingin mencari popularitas gitu loh, tapi tolong dimaknai bahwa setiap tulisan yang kami tulis itu punya pesannya bahwa ketika angka itu bertambah, ya kalian harus waspada, kalian harus hati-hati, kalian harus jaga diri dan lain-lain. Nah kalau yang ada sembuh, ya bukan kabar buruk juga, itu kabar yang baik, ya kan? Tapi itu menjadi menjadi trigger kita untuk lebih, ayo makin ketat tuh, makin disiplin tuh, physical distancing dan lain-lain. Kan agak kakinya bisa nggak goyang-goyang? Oh iya. Kan agak nggak enak juga ya ketika seolah-olah adem ayem, tenang, tidak dimunculkan yang terinfeksi, tapi sebenarnya udah banyak jiwa yang terancam gitu. Dan kita nggak bisa waspada gitu, mawas diri dan ya itu tadi melakukan prosedur-prosedur untuk menghindari penyebaran COVID, terpapar COVID. Jadi harus menakutkan. Harus menakutkan. Orang itu memang harus ditakutkan gitu. Tapi kita harus juga harus menyikapi rasa takut itu dengan bijak ya. Seperti saya bilang tadi, ya kita beri dukungan moral, kita siapkan kebutuhan pokok bagi orang yang menjalani isolasi mandiri. Duitnya dari mana? Banyak ya kan. Kita bisa urunan ya kan, kas rumah ibadah, masjid, gereja, apa ya? Ya itulah kan. Dikit kita bisa ambil, kita berikan, kan itu juga buat umat ya. Nah, betul banget. Memang semua pihak tuh di kondisi seperti ini harus saling support, bergandengan tangan, tolong menolong, karena nggak bisa juga, karena ada ceritanya seperti ini. Dia masuk salah satu OTG, karena memang kontak langsung dengan yang terpapar COVID-19. Arahannya untuk isolasi mandiri, karena hasil tesnya juga sejauh ini tidak reaktif, jadi rapidnya negatif gitu. Tapi dia harus mengisolasi diri. Nah, ketika tidak ada support dari tetangga, sahabat, keluarga, mungkin
mau nggak mau yang bersangkutan juga harus tetap keluar nih. Iya. Udah keluar nih beli makan, kalau nggak Betul. makan gimana gitu. Betul. Kalau sistem imun tubuh menurun, Iya. bahaya juga. Jadi kondisi itu yang memang, Nanti orang mati bukan karena corona ya, tapi karena kelaparan. karena kelaparan. Itu gimana dong yang kayak gitu kan? Nah. Memang cukup perlu kesadaran bersama ya. Betul. Nah, ada contoh kasus ya di Salatiga itu ketika orang-orang ada Kalau salah satu berapa? salah satu ya maklum usia dia dan saya agak berbeda jadi Gitu ya. lawakannya agak sedikit. Salatiga. Jadi ketika ada orang yang statusnya ODP, warga di sekitar tetangganya lah, itu tetangganya memberikan dukungan moral. Jadi mereka disambut, diberikan kalimat positif dan disupport gitu loh. Nah, ini salah satu contoh yang layak untuk diteladani, dicontoh di Tiru ya. di Bontang lah. Karena kita butuh orang-orang yang positif untuk menjalankan hal-hal yang positif. Jadi gitu. Kalau orang ODP, OTG beri ya dukungan moral, ya kalau bisa kita penuhi lah supaya tidak keluar ke rumah lainnya. Betul. Kalau juga status masih ODP, ya gitu. Aduh, mudah-mudahan COVID cepat berlalu lah ya. Iya. Lumayan nih, kita di Indonesia udah 2 bulan bukan sih? 2 bulanan ya? Dari 2 bulanan. Kalau menurut kacamata jurnalis gitu, Iya. instansi terkait sudah melakukan hal yang paling tepat nggak sih? Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Dapat pulsa. Pertanyaan yang bagus. Tadi kita sepakati tuh temanya adalah peran jurnalis dan ini kemudian keluar ke instansi. Loh bukan ini. Oh iya. Ini masuk Ini di benar. bagaimana teman-teman jurnalis itu nantinya memberitakan sesuatu. Oh. Kooperatif nggak sih gitu. Oh, ya. Saya tadi nangkepnya berbeda, maaf. Puasa. Puasa. Jadi gini, kalau saya secara pribadi justru meminta supaya pemerintah itu membuka datanya. Nah, Buka datanya. Oke. Siapa ODP? Di mana rumahnya, warna apa rumahnya, kayak apa orangnya, dari mana dia, ya kan? Nah, tapi sebelum data itu dibuka, harus ada orang-orang yang mengedukasi tetangganya. oke. Jadi nggak ujuk-ujuk dia dibuka, terus warganya nggak diedukasi, alhasil jadi sasaran tembak. Nah, perannya siapa tuh yang harus mengedukasi? Bisa banyak hal ya, ketua RT, ya kan, tokoh agama, Betul. lurah, camat, wali kota, anggota dewan, siapapun yang berpengaruh, yang dinilai punya kapasitas lah untuk menyampaikan, mengedukasi orang tetangga sebelum data itu dibuka. Harusnya pemerintah begitu. Jadi kalau saya menangkapnya ini hanya caranya, mungkin ya caranya Tuhan untuk membentuk silaturahmi yang baik. Karena Yes. Allah Akbar. Jadi gitu. Iya, karena memang kita harus merasakan apa ya, bukan tentang satu orang yang kena. Iya. Ini semua jadi masalah kita sama-sama gitu, kita selesaiin sama-sama aja. Jadi nggak yang kena kemudian dikucilkan, di stigma, terus aduh jadi kayak dijauhi. Padahal satu orang itu, ini dengar baik-baik ini. Iya. Satu orang tuh memungkinkan untuk menularkan banyak orang. Kebayang nggak sih Iya. rantainya itu loh? Iya. Emas ya, rantai. Bayangin dia sholat berjamaah, misalnya Iya. dia ke pasar, dia ke tempat-tempat umum lainnya, itu berapa banyak orang yang tanpa sengaja berinteraksi. Nah itu kalau katanya ya Dinas Kesehatan bilang tuh bahayanya orang yang distigmatisasi padahal dia itu belum positif lah ya, karena kalau positif pasti udah di rumah sakit. Nah kalau dia masih ODP, OTG kemudian dikucilkan, dia bakalan menyembunyikan tuh penyakitnya bahwa saya baik-baik saja, I'm fine. Dia ngomong, Iya sih, Ya. iya sih, ya kan?
saya nggak bakalan jujur. Ketimbang saya jujur dibully, Betul. mendingan saya harus bohong. Terus saya malu dengan tetangga kan gitu ya. Nah, harusnya kesadaran itulah yang bisa yang dibangun, ya kan? Bukan hanya bangun rumah tangga, bangun Tapi nih di Bontang sendiri kalau menurut aku ya kesadaran sudah boleh diacungi jempol deh. Ya betul. Ya nggak sih? Benar. Tidak ada Nggak sih ya. stigma kepada orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif, kemudian juga kesadaran untuk apa ya, untuk peduli dengan banyaknya aksi sosial yang bermunculan ya. Ya. Tapi memang kalau jarinya netizen itu lebih cepat daripada Ya. roket. Jadi, begitu dapat di sini langsung share, sementara belum tahu nih informasi yang sebenarnya seperti apa. Itu juga bahaya ya. Nah, terus nanti tiba-tiba dia salah itu media. Media nih, gara-gara media nih yang beritain begini, gara-gara media ini. Nah, masalahnya kalian, pembaca kadang-kadang ada sebagian pembaca yang memang hanya membaca judul, gitu kan. Nah, terus ketika dia membaca judul, informasi yang dia terima tidak utuh. Betul sekali. Karena tidak utuh, dia menyampaikannya dengan ya tidak utuh juga. Ya alhasil ada miskonsepsi, misinformasi dan lain-lain, ya kan. Nah kemudian media itu salahin. Padahal kami sudah menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, ya kan, menulis berita secara fakta, menyampaikan berita itu dengan mempertimbangkan beberapa hal, jadi nggak ujuk-ujuk langsung terbit gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak mau peduli proses di belakangnya gitu. Tahu-tahu begitu di share, nih hoax. Padahal kita bisa 100 kali untuk nelpon narasumber yang itu belum tentu diangkat atau dicuekin, tapi teman-teman jurnalis tetap berusaha menghadirkan berita yang memang sumbernya berkompeten. Iya, jadi ya itu masalah dapur lah. Tapi kalau di sini yang ingin kami sampaikan bahwa setiap berita itu punya tahapan yang harus dilalui itu. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat informasi kemudian masuk di laptop kemudian langsung diposting, enggak. Itu harus kalau di media mainstream kita lihatnya ada wartawan, ada redaktur, dan ada jurnalis. Nah, hampir semua, bahkan seluruhnya media melakukan seperti itu. Jadi ada upaya cross check dulu sebelum itu terbit. Nah, yang menjadi permasalahan ketika berita yang hanya dibaca judulnya doang, nah ini jadi persoalan karena apa yang kami sudah gali kan pasti nggak mungkin dong isi berita kami tumpahkan semua di judul. Lain judul deh. Iya, bukan judul lah. Judulnya ya. Jadi bacalah beritanya secara lengkap, utuh. Kalau tidak paham, baca ulang lagi. Oh yes. Baca ulang. Nah, sampai kalau nggak paham juga, ya mungkin butuh aqua kali ya. Itu brand ya. Ya, keren kali. Ya apalagi di pemberitaan terkait pandemi seperti ini ya. Itu pembaca juga harus lebih cerdas dan lebih mau memahami berita yang di-share oleh media. Oke. Durasi kita berapa menit? Sudah. Ya, pesannya apa nih yang pengen disampaikan ke semua pembaca di rumah tentang seputar pemberitaan COVID di Kota Bontang khususnya? Pesannya pahami isi berita, ya kan? Pahami isi berita, kemudian bijaklah dalam bersikap ya apa saja, ya kan? Apalagi selama COVID ini ya. Jadi ketika mendapat informasi, ya kan, telaah dulu, pahami dulu, jangan main langsung menjudge ya, karena kita bukan hakim hanya ada di pengadilan, kita hanya pembaca yang memutuskan untuk menerima informasi seperti apa, menerima informasi seutuhnya itu. Jadi intinya baca dan Oke, ya. Yang pasti adalah tidak bisa dianggap bahwa berita itu menyenangkan ketika sesuai dengan keinginan
para pembaca. Oh iya, benar. Ya. Heeh. Dan yakinlah bahwa Itu adalah pemuas. yes, dan yakinlah bahwa teman-teman jurnalis, teman-teman media berusaha memberikan berita tervalid mungkin, sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Betul. Selamat bertugas di lapangan. Siap. Kita posnya harus pakai seat. Oh iya kan. Iya. Harus ya. Harus ya. Harus ya. Oke, terima kasih Ivo, terima kasih, selamat bertugas, tetap jaga jarak, Ya. pakai masker jangan lupa, Ya. terus jaga kebersihan, mandi 3 kali sehari. 2 kali aja. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di kita podcast selanjutnya dengan obrolan santai tapi penuh makna. Assalamualaikum. Assalamualaikum.